Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillah lakumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila muallifi hadzal kitabi wa ila jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha utawi piro-piro sunnah hay'ai jumu'ah. Wasabaqa lan wis keliwat ma'nal hay'ati apa maknane al hay'ah. Di sini pembahasan selanjutnya adalah sunnah-sunnah hay'ah ketika melaksanakan sholat Jumat. Sunnah hay'ah itu maknanya sudah diterangkan di bab sholat dulu, yaitu sunnah yang tidak usah ditambal apabila ditinggalkan ya dengan sujud sahwi. Jadi kesunahan apabila ditinggalkan ini tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Seperti kalau dalam sholat fardu atau sholat sunnah mengangkat tangan ini ya, ketika takbiratul ikhram atau takbir intiqal dan lain-lain. Ini andaikan ditinggalkan tidak usah melaksanakan, tidak disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Arba'u khisalin iku ono papat piro-piro tingkah. Kesunah nai'ah Jum'ah ini ada 4. Ahaduha al-ghuslu. Ahaduha utawi salah sijine arba'u khisalin al-ghuslu iku al-ghuslu, astagfirullahaladzim, iku adus. Liman kedue wong yuridu kang ngarepno sapa man khuburaha ing menghadiri Jum'ah. Bayane man mau mil dzakarin saking wong lanang au unsa utawa wong wedok hurrin merdeka au abdin utawa kawula muqimin wong mukim au musafirin utawa wong kang lunga. Yang pertama adalah mandi untuk orang yang mau menghadiri sholat Jumat ya. Karena memang sholat Jumat ini kan berbeda dengan sholat-sholat fardu yang lain. Kalau sholat fardu yang lain kan di rumah kan bisa, tapi lebih afdolnya ini di masjid. Dan andaikan ke masjid pun jamaahnya ya tidak begitu banyak seperti Jumatan ya. Kalau ada sholat 5 waktu itu sampai seramai Jumatan, Masya Allah ya, itu berarti kebangkitan Islam sudah ya. Ada orang Yahudi itu kan di perbatasan Jordania kalau tidak salah, selalu ngintip ya. Setiap kali subuh itu selalu mengintip
jamaah subuh di perbatasan Jordania Israel. Ke situ terus tiap subuh. Katanya pas waktu ditanya oleh salah satu orang, ya, ada orang itu tanya, tentara Zionis, kamu kok setiap kali sholat subuh pasti melihat ke masjid ini, pasti melihat jamaahnya. Nah, terus ada apa sebenarnya? Tentara ini menjawab, kalau melihat jumlah dari jamaah sholat subuh sekarang ini, berarti kejayaan kami masih berlangsung. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Loh, kok bisa begitu? Ya karena dalam kitab kami, entah ini kitab samawi atau kitab pengalaman mereka, kalau sampai sholat subuh berjamaah seramai sholat Jumat, itu tanda-tanda keruntuhan dari Zionis Yahudi. Seperti itu. Ya, jadi memang karena Jumatan ini kan ngumpul orang banyak ya. Jadi disunahkan untuk mandi dulu biar fresh, biar seger. Biar ketika mendengarkan khutbah itu benar-benar insot dengan isgha, benar-benar konsentrasi. Tidak terganggu oleh badan yang gatal atau bau-bau yang tidak enak ya. Untuk dirinya sendiri dan juga tidak mengganggu orang lain ya. Pernah di pondok itu ada anak ya. Anak ini memang tidak punya kedisiplinan dalam kebersihan badan ya. Entah itu karena dia kurang tahu caranya atau bagaimana, yang jelas anaknya kopros itu aja. Itu setiap kali sholat ini pasti teman-temannya marah ya. Tapi mau marah cuma dipendem saja. Habis sholat, di belakang mereka ini ngomong, kamu sholat tadi mencium aroma apa? Katanya yang ditanya, masaku. Ada lagi, miwon. Karena pas itu anak-anak membuli anak tadi, dibully ya, diolok-olok terus, masaku miwon ya. Saya perhatikan terus itu, kasihan saya itu lihat anaknya. Anaknya memang tidak bisa menjaga kebersihan karena memang pendidikan kebersihan dalam keluarga mungkin kurang ya. Tidak dilatih sama orang tuanya. Akhirnya saya tanya, kamu baju itu punya berapa toh? Saya punya kaos cuma satu ini, Cak. Kemudian baju ya cuma ini. Ya kalau kamu punya baju cuma itu dan kaos cuma itu, cuma berapa helai gitu saja. Ketika kamu tidur jangan dipakai. Nanti badan kamu berkeringat, baju kamu bau masaku. Baju kamu bau yang tidak sedap ya. Ini saya membahasakan masako itu bahasanya kawan-kawan ya, bukan berarti saya melecehkan salah satu merek dari produk Indonesia, tidak ya, produk penyedap rasa ya. Karena bahasa kawan-kawan seperti itu ya. Ya, jadi akhirnya setelah saya bilang seperti itu, besoknya dia berubah. Baju yang untuk tidur dengan baju yang untuk kumpul dengan kawan-kawan ini lain sudah. Tidur tidak lagi pakai baju yang untuk sholat. Jadi ya ngapain digunjing, ngapain dibully, kita bicara baik-baik kan selesai masalah. Jadi ketika Jumatan supaya kita itu tidak mengganggu jamaah yang lain, maka badan kita harus bersih. Nah ini disunahkan mandi untuk orang yang mau menghadiri Jumatan. Baik itu yang wajib hadir atau yang tidak wajib hadir. Kalau yang wajib hadir kan seperti lelaki yang sudah baligh. Kemudian dia mukim dan statusnya bukan budak. Ya wajib. Terus kalau ada perempuan
mau datang, misalkan ada sebuah masjid itu memfasilitasi Jumatan untuk perempuan, boleh-boleh saja. Kesunahannya dia harus mandi dulu, ya. Atau ada hamba sahaya, ada budak ya zaman dulu yang ingin menghadiri Jumatan, atau ada musafir. Musafir ini safarnya kok setelah subuh, dia tetap wajib. Kalau belum subuh dia tidak wajib. Misalkan dia safarnya berangkat sebelum subuh, kan nggak wajib. Terus dia datang ke masjid, nah, daripada nanti saya merasa tidak enak, ikut Jumatan saja, ya dia disunahkan untuk mandi, ya, mandi Jumatan. Wa waqtu ghusliha utawi waktune adus Jumatan minal fajri iku saking fajar asani kang kaping pindho. Waktunya Jumatan, mandi Jumatan itu ketika fajar shodiq atau sudah masuk waktu subuh. Itu. Ini berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id itu kan tengah malam, ya, pertengahan malam. Kalau sholat Jumatan ini pas subuh disunahkan untuk mandi. Kenapa kok demikian? Ya karena memang waktunya berangkat ke masjid untuk sholat Jumatan itu diawali subuh. Diawali subuh waktunya. Jadi kalau zaman dahulu, sahabat atau ulama unas solih yang punya toko, yang punya pekerjaan, liburnya mereka Jumat, bukan hari Ahad. Ya. Toko-toko tutup waktu Jumat. Setelah Jumatan baru buka. Kenapa kok buka setelah Jumatan? Ya karena mengamalkan salah satu ayat dari Al-Quran surat Jumu'ah. Ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Ketika sholat Jumat sudah selesai, maka menyebarlah untuk mencari fadl dari pemberian Allah, untuk mencari kemurahan-kemurahan Allah. Nah, itu. Jadi bahkan salah satu ulama itu, salah satu kiai kita itu ada yang beliau itu ngendika seperti ini, dawuh seperti ini. Ya. Ayat ini andaikan kita lakukan betul, kita kerja setelah Jumatan, pasti berkah. Kita buat anak setelah Jumatan, pasti anak itu barokah. Salah satu kiai ya. Ya, Anda semuanya tahu orangnya ini ya. Ketika saya ikut majelis beliau pada waktu ada di Malang itu. Kok produksi anak setelah Jumatan, nah, ini insya Allah anaknya nanti jadi anak yang berkah. Tapi kalau banyak satpamnya Pak, kalau saya satpamnya kan 6, yang 2 sudah ada di pondok. Ya bagaimana caranya? Antara satpam dengan maling kan lebih pandai malingnya. Itu ya. Wa taqribuhu utawi nyedekno al-ghusl min dhahabihi saking budale iki wong afdalu iku luwih utama. Tapi kalau mandinya ini diperdekat sebelum dia berangkat ke masjid itu lebih utama. Misalkan orang itu berangkat ke masjidnya tidak bisa setelah sholat subuh, tidak bisa setelah sholat subuh dia ini baru pulang, ya, tidak langsung iktikaf di masjid sampai Jumatan. Kalau sahabat dulu, masya Allah, ya, mereka ini berburu korban unta, pahala korban unta. Berangkatnya sebelum subuh sahabat itu. Jadi kalau mereka kesiangan sedikit dan kedahuluan orang menangis. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sudah merasa paling pagi ya, berangkat ke masjid, sampai di sana sebelum subuh datang
Alhamdulillah, saya ini orang yang pertama korban unta ini pahalanya. Ternyata setelah diamat-amati di kegelapan malam, di sudut kok ada orang sudah iktikaf, nangis beliau. Kok kalah saya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan rata-rata Jumatan plus. Jumatan plus itu berangkatnya paling akhir, pulangnya dahulu, dan itu bawa oleh-oleh ya. Kadang membawa sandal orang lain. Kayak haji plus kan gitu, berangkatnya pada waktu menjelang wukuf, pulangnya lebih awal haji plus. Ini diamalkan Jumatan plus. Kata Sayyidah Aisyah itu awal dari bid'ah yang muncul di era sahabat ya. Setelah era sahabat itu adalah berangkat Jumat siang. Itu awal bid'ah, Masya Allah ya. Kita ya harus menangis sebenarnya ini ya. Jadi kalau mandinya ini di waktunya itu didekatkan dengan keberangkatannya, ini lebih utama. Karena lebih fresh dibandingkan kalau orang itu mandi setelah subuh, habis itu cangkul-cangkul di belakang. Kalau kemudian aktivitas di rumah keringetan lagi terus berangkatnya, lebih utama ini ya. Karena setelah bersih langsung berangkat, tidak ada aktivitas yang lain ya. Fa in ajiza mongko lamun apes sapa wong an ghusliha saking adus Jumat tayammama mongko tayamum sapa iki wong bina sapa iki man biniyatil ghusli kelawan niat adus laha maring Jumat. Kalau orang ini tidak bisa mandi Jumat, maka kesunahannya ini diganti dengan tayamum dengan niat mandi untuk kesunahan Jumat. Misalkan hidupnya ini di daerah yang memang agak sulit air. Kalau di Lumajang ini kan Lumajang sebelah utara, tepatnya itu di Pranuyoso ke barat. Itu kan air itu Masya Allah ya. Air itu sangat sangat sulit di situ. Atau salah satu dari desa yang ada di Randu Agung, saya pernah masuk ke tengah-tengah ladang tebu di situ. Orang kalau mau mandi itu masih bawa sepeda motor dulu, kemudian bawa jerigen turun ke sungai ngambil. Masya Allah ya, beruntung ya kita ini yang ada di kota, sekitar kota kok mudah airnya itu, Masya Allah ya. Watani utawi kang nomor loro tawwiful jasadi iku ngresiki awak biizalatir rihi kelawan ngilangi mambu al-karihi ingkang disengiti minhu sangking rih kasunanin koyok mambu kelek bau ketiak ya. Yang kedua, membersihkan badan dengan menghilangkan aroma-aroma yang menyengat, yang tidak disukai, seperti bau ketiak atau anak-anak itu membahasakan burket ya, bubur ketek. Nah ini harus dihilangkan ya. Jangan sampai ketiak ini sudah bulunya banyak ya, sampai bulunya kelihatan putih. Saya itu pernah lihat kawan ya karena memang dulu saya itu basicnya kan mondok di tempat yang sulit air. Jadi anak-anak ini ada yang lama nggak mandi, sampai bulunya itu bulu ketiaknya itu kelihatan putih. Saya amati dari jauh cuma apa itu? Oh ternyata itu adalah kalau orang Jawa itu nyebutnya blangkrak ya, atau kotoran dari dari itu loh, bekas-bekas keringat itu nempel ke bulu ketiak akhirnya kelihatan putih. Masya Allah, ini harus dihilangkan karena itu sangat bau sekali ya. Kenapa kok di situ yang dihilangkan? Karena memang area di persendian, di lekak-lekuk tubuh ini yang rawan, karena ketiak ini kan yang paling sering berkeringat dahulu sebelum yang lain ya.
Fayata'ata mongko merkoleh sapa iki man ma ing perkara yuzilu kang ngilangi apa ma hu ing rihil karih utawa sunan mimartakin bayane saking tawas wanahwihi lan sepadane martak ya. Nah, maka ya mengambil sesuatu yang bisa menghilangkan burket tadi seperti pakai tawas atau kalau sekarang pakai roll on itu itu pakai itu splash kolon atau pakai apa itu pakai minyak apa penyegar ketiak itu pakai itu ya. Wasalisu tawi kang nomor telu labasuf thiyabi iku nggawe kelambi al bildi ingkang putih, memakai baju yang putih ya. Baju yang putih, sarung putih, kopiah putih ini disunahkan karena itu baju kesayangan Rasulullah. Rasulullah itu suka baju putih. Terus ketika malaikat Jibril itu datang ke Rasulullah, biasanya pakai baju putih memang. Nah, malaikat Jibril datang pada waktu hadis yang Rasulullah itu ditanya tentang Islam, tentang iman. Itu kan malaikat Jibril ini datang dengan pakaian yang sangat putih dan beliau berambut sangat hitam. Tidak terlihat beliau ini habis pergi jauh. Kelihatannya orang-orang situ saja, tapi aneh tidak ada yang kenal. Orang asing kelihatannya bukan orang yang habis pergi jauh, ya. Bukan orang musafir yang baru datang dari bepergian, dan tapi di situ tidak ada yang kenal. Ini malaikat Jibril. Jadi kalau ada majelis-majelis ilmu itu ya, sebenarnya ya sebaiknya itu pakai baju putih sebaiknya ya. Kalau sarung putih agak sulit, ya mending pakai jubah gitu aja ya. Pakai jubah. Nah, memang jubah ini busana yang budaya dari Arab. Nah, tapi kita jangan sampai mengatakan bahwa jubah itu apa juga pakaian Abu Jahal, jangan ya, jangan. Yang pertama kali saya punya seorang guru ya, beliau itu dawuh seperti ini, orang Arab yang pertama kali memakai jubah itu Rasulullah ya. Jadi jubah itu memang busana Rasulullah, bukan pakaian Abu Jahal. Kalau orang kafir bajunya ya buka-buka aurat, pakai celana pendek, itu sudah seperti itu zaman dahulu ya. Jadi kalau ada orang pakai jubah ya kita seneng gitu aja ya. Nggak usah dianggap ekstrim, nggak usah dianggap apa. Yang penting itu kan ajarannya, bukan budayanya. Jangan sampai itu. Ya kita ya andaikan pakai jubah, ya niat meniru Rasulullah. Siapa orang yang pakai jubah niru Abu Jahal? Nggak ada. Bahkan dulu itu Rasulullah kok bisa pakai jubah itu karena beliau orang kaya. Sahabat itu ada yang tidak punya baju, itu ada yang punya sarung saja, itu kemana-mana cuma pakai sarung, bajunya yang atas ini tidak ada. Ada seperti itu lah. Rasulullah ini berjubah karena dulu Rasulullah ini seorang yang kaya raya, jadi bajunya bisa lengkap, kemudian pakai imamah, pakai serban. Nah, kalau ke masjid pakai baju itu ya baik ya, lebih baik seperti itu. Warabi'u utawi kang kaping papat akhdhul dhufri iku ngalap kuku, maksudnya ngetoki kuku. Inqala lamun dawa apa adzufr, kuku-kuku dipotong semuanya ya apabila panjang. Wasya'ru utawi rambut kadzalika iku kaya mengkono-mengkono dhufr, rambut kalau panjang maka ya dipotong. Ini rambut apa saja ini? Rambut ketiak juga, kemudian rambut di atas bibir atau kumis. Kumis ini juga dipotong. Ini kita teruskan. Fayantifu mongko njabuti sapa man ibtahu ing
wulu keleke iki man wa yaqusulan nyukur sapa iki man syaribahu ing berngose iki man wa yahliqu lan gundul sapa iki man anatahu ing bulu kempunge iki man ya bulu ketiak ini dicabut. Bulu ketiak itu memang sunnahnya dicabut. Kalau dicukur nanti kelihatannya rasanya ini gatal nanti ya. Kalau dicukur terus tumbuhnya itu kan ada bekas potongan-potongan silet itu, kalau ngenai kulit kan tidak enak, gatal ya. Nah terus kumis ini dirapikan. Jadi jangan sampai kumisnya ini kalau orang Madura bilang nyerongot itu. Jangan sampai seperti itu ya. Atau kalau di salah satu ikon film anak Indonesia itu seperti kumis Pak Raden. Nah, nanti kalau minum susu kumisnya jadi putih. Susunya yang kena kumisnya itu ya. Dipotong supaya rapi. Nah, terus apa bulu kempung itu? Bulu kempung itu bahasa halus ya. Kalau dibahasakan yang kasar, ini saya hanya bisa singkatannya saja, hanya bisa kepanjangannya. Bulu Jember Utara, nah, itu. Pernah kawan-kawan ini tidak paham apa itu Jember Utara. Salah satu guru kami kan menerangkan ya. Jember Utara. Apa sih Jember Utara itu? Apa cak? Ya saya paham. Sumatera Utara disingkat Sumut. Jember Utara disingkat Oyo. Itu dicukur ya. Kalau untuk lelaki dicukur ya, dicukur, digundul, dipelontos. Jangan dicabuti. Kalau dicabuti nanti resikonya bisa kena impotensi ya. Hati-hati ya. Tapi kalau perempuan ini dicabut. Kalau perempuan, kalau laki-laki ini dicukur, gundul, dikerok ya. Watapoyubu lan make wewangian. Bi ahsanima kelawan luweh bagus-bagus minyak wangi wujida kang ditemokno apa ma minhu saking at-tapoyub. Atau bi ahsanima kelawan luweh bagus-bagus minyak wangi wajada kang nemu sapa man hu ing ma. Pakai minyak wangi yang terbaik. Ya ini minyak wangi yang terbaik itu ya relatif ya. Selera orang tidak sama. Ada orang itu yang minyak wanginya ini semerbak itu seneng. Seperti minyak misik, nah, itu suka ya. Saya dikasih minyak sama kawan yang pulang dari umroh, minyak dari Arab, Masya Allah ya, semerbak ya. Tapi kalau guru saya itu ada yang alergi dengan wangian yang sangat ya. Bahkan minyak salma itu kan ada minyak merek salma itu ya, jenis minyak salma itu saja kan baunya tidak begitu menyengat. Itu kalau beliau mencium langsung bersin-bersin guru saya itu. Waduh. Jadi ketika ngaji takrib dulu waktu di pondok ya, guru ini berpesan ya, kalau sholat jamaah kok di belakang saya pakai minyak wangi yang jangan terlalu menyengat. Saya ini janur hidungnya tipis. Kalau ada minyak yang menyengat itu biasanya langsung bersin-bersin. Ya. Aduh, kadang saya ya agak sedikit mengeluh. Beliau itu bahasa Jawanya itu sambat ini. Ini minyak wangi atau minyak mayat ini. Seperti itu. Ini relatif. Ada yang suka aroma buah-buahan. Ya. Ada yang suka aroma bunga-bungaan ada ya. Wa yustahabbu lan disunnahno al insatu opo insot ya.
Wa huwa utawi insot as-sukutu iku meneng mal isghai sertane neng kelengno. Insot itu diam sambil memperhatikan ya. Jadi mendengarkan dengan seksama. Ketika fi waqtil khutbati ing dalam waktune khutbah. Jadi ketika khutbah ini disunahkan untuk apa? Diam sambil memperhatikan khutbahnya khotib. Ini biasanya di masjid-masjid dibaca ini ya hadisnya ya. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha, atau apa dibacakan fahuwa kamathalil himari yahmilu asfaro ya, atau apa idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati angsit wal imamu yakhutubu faqad laghut ya. Angsitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Ini sudah ada peringatan seperti itu dari protokol sholat Jumat. Tapi sayangnya tidak diterjemah ya. Jadi anak-anak kecil ini tetap gemeruso ya. Tetap apa di atas balkon itu biasanya rame ya. Kalau di Masjid Agung Anas Mahfud ini pasti ya, kepada para hadirin peserta sholat Jumat bahwa Jumatan hari ini imamnya adalah Kiai Fulan bin Fulan, dan untuk bapak-bapak yang membawa anak kecil harap ditertibkan, dan yang ada di balkon harap tenang. Nah, seperti itu ya, supaya tidak mengganggu ya. Wa yustatna lan dikecualikan minal insoti saking insot umurun nopo piro-piro perkara mazkuratun ingkang disebut fil mutawwalati ing dalam kira-kira kitab kang dawa bahasane. Tapi kesunahan insot ini ada pengecualian ya. Pengecualiannya ini disebutkan di kitab-kitab yang pembahasannya lebih luas. Jadi tidak mutlak harus sunnah insot kemudian tidak bicara. Tapi kalau ada kejadian seperti ini bagaimana ini? Nah ini ya. Ini kita baca. Minha iku setengah saking umur indharu a'ma utawi memperingatkan wong wuto. Ayyaqa'a ing yento ceblok sapa a'ma fi bi'rin ing dalam sumur. Kalau ada orang buta mau jatuh ke sumur, ya ini ya tidak sunnah insot lagi, ini harus diperingatkan, Pak, awas Pak, sumur. Nah, ini ya. Waman lang wong dabba ingkang gremet ilaihi maring man akrobun opo kala jengking masalan ing dalam upamane. Terus ada orang yang ada kala jengking yang merayap mau menyengat salah satu dari peserta jamaah. Ya ini ya tidak lagi disunahkan untuk insot, tapi kalau ini membahayakan ya diwajibkan untuk mengambil tindakan, bisa dengan bicara. Kalau isyarah nggak cukup ya harus bicara. Nah, ini. Waman utawi sapani wong dakhala iku lamun mlebu sapa man al masjidah ing dalem masjid. Wal imamu hale utawi imam yakhutubu iku lagi khutbah sapa imam, sholla mongko salat sapa man rakaataini kelawan 2 rakaat. Alhamdulillah kopinya sudah jadi, monggo nggih diseruput. Khafifataini kang cepet karone, tsumma yajlisu nuli lungguh sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang datang terlambat, jadi dia tidak mendapatkan pahala tabekir ya, berangkat pagi-pagi pada waktu Jumatan. Kan pahalanya kan kalau sangat pagi sekali korban unta, agak siangan sedikit korban sapi, siangan sedikit korban kambing, agak kesiangan korban ayam.
menjelang zuhur korban telur. Ketika malaikat itu sudah melihat khotib naik ke atas mimbar, mereka menutup buku. Jadi orang yang datang terakhir ini ketika khotib sudah naik, dia korban perasaan. Ini bagaimana ketika masuk? Loh, kok sudah khutbah ini di dalam masjid? Dia disunahkan untuk apa? Sholat 2 rakaat yang agak cepat. Ya. Kemudian disuruh duduk. Ya. Wa ta'birul musannifi utawi tembunge musannif bidakhala kelawan lafal dakhala. Yufhimu iku aweh kefahaman apa ta'bir annal hadira ing sak temene wong kang hadir la yusyi'u iku ora kena nyukulno sapa hadir salatan rakaataini ing salat 2 rakaat. Sawaun iku padha sholat utawi yen to salat sapa iki hadir sunnatal jumu'ati ing kesunane Jumat aula utawa ora. Jadi ketika musannif ini menggambarkan ya dengan kata-kata dakhala, orang yang masuk masjid ketika imam khutbah disunahkan 2 rakaat. Ini memberikan kefahaman kalau ada orang sudah ada di dalam masjid ketika imam ini khutbah, tapi dia belum sholat. Ya. Misalkan datang langsung duduk ya, mendengarkan khutbah, maka dia ini nanti ada pembahasannya ya. Dia kalau berdiri bagaimana kemudian sholat, ini tidak boleh. Ya. Bahkan kalau pada waktu itu dia punya hutang sholat, jangan diqodhoi pada waktu itu. Ya. Karena apa? Pada waktu itu difokuskan untuk mendengarkan khutbah sebagai ganti 2 rakaat sholat zuhur. Ya kan itu. Ya. Ini ada pendapat-pendapat yang menerangkan bagaimana kalau ada orang yang hadir, yang sudah hadir di situ, ketika imam ini khutbah, kok dia terus berdiri mau sholat bagaimana? Ini ada perbedaan pendapat ya. Tapi yang ditashih oleh imam, yang ditasrih, yang diperjelas hukumnya oleh Imam Nawawi, ini ada. Kita baca dulu. Wala yadhharu lan ora tampak min hadzal mafhumi sangi ikilah kefahaman anna fi'lahuma apa sak temene ngelakoni rakaataini haramun iku haram au makruhun utawa makruh. Tapi dari kefahaman ini tidak menjelaskan bahwa itu haram atau makruh. Nah, komentar dari musannif ya. Penjelasan di matan itu kefahaman ini masih belum jelas. Apakah melakukan sholat 2 rakaat itu haram atau makruh, ini masih belum ada kejelasan. Lakinnan Nawawiyya tetapi Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah muhadzab sarraha ikun jelasno sapa An-Nawawi bil hurmati kelawan keharaman ya. Wa naqala lan nukil sapa Nawawi bil ijma'i kelawan kesepakatan alaiha ing ngatasi hurmah anil Mawardi saking Imam Mawardi. Tapi menurut pendapat kejelasan pendapat Imam Nawawi bahwa itu jelas haram ya. Orang yang sudah ada di masjid kemudian dia ini tidak ada kesunahan untuk sholat tahiyatul masjid ya. Pada waktu khutbah dia kok berdiri mau sholat, misalkan mengqodhoi sholat andaikan punya hutang ya, ini haram hukumnya. Karena apa? Pada waktu itu memang difokuskan pada ibadah mendengarkan khutbah ya. Bahkan kata Imam Nawawi ini ijma ini kesepakatan para ulama ini bahwa hal itu haram dilakukan. Soalnya ya kalau sholat sholat qodho misalkan ya, di lain waktu kan bisa.
mengqadai sholat isya, misalkan dia ketiduran, ada uzur ya. Nah, kemudian dilaksanakan di waktu selain pada waktu khutbah itu kan bisa saja. Kenapa kok dilakukan pada waktu itu? Nah ini kan mengganggu proses Jumatan kan nih ya. Ini makanya tidak diperbolehkan ya. Alhasil kesunahan hay'ah pada waktu menjalankan ritual sholat Jumat ini ada 4. Pertama mandi, yang kedua membersihkan badan dari bau-bau yang tidak enak, kemudian memakai busana warna putih, memotong kuku dan rambut apabila panjang, apabila tidak rapi ya mestinya ya. Kemudian memakai wewangi-wangian. Nah, ini selanjutnya ketika khotib ini sudah khutbah, disunahkan bagi para jamaah ini untuk insot atau diam sambil memperhatikan khutbah dari Pak Khotib. Dan apabila ada orang masuk ke masjid sementara khotib sudah berkhutbah, dia ini masih disunahkan untuk sholat 2 rakaat yang agak cepat, kemudian duduk. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.